Untuk resep yang pertama, cara membuat isiannya, rendam 100 gram kacang hijau kupas selama 1 jam. Setelah 1 jam, buang airnya dan tiriskan. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Dan kukus kacang hijaunya sampai empuk, yaitu sekitar 25 menit. Setelah 25 menit, kacang hijaunya sudah empuk, lalu angkat. Masukkan ke dalam chopper atau blender. Kemudian siapkan 120 ml santan. Tuang 60 ml santan ke dalam chopper atau blender. Dan proses sampai halus. Selanjutnya, masukkan kacang hijau kupas halusnya ke dalam wajan. Tambahkan 60 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk. Tuang sisa santannya, lalu aduk rata. Tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Kemudian nyalakan kompor api sedang cenderung kecil, lalu masak sambil diaduk hingga kalis. Adonannya sudah kalis, matikan kompornya dan angkat. Selanjutnya cara membuat kulitnya. Masukkan 200 gram tepung ketan putih ke dalam wadah. Tambahkan 1 sendok makan tepung beras, 50 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 70 gram kentang kukus yang sudah dihaluskan. Aduk-aduk. Lalu siapkan 170 ml air hangat dan tuang secara bertahap sambil diaduk. Menuangnya jangan sekaligus ya. Kemudian saya akan melanjutkan menguleni adonan dengan tangan. Sebelumnya cuci tangan dan keringkan. Uleni adonan sampai kalis. Adonannya sudah kalis dan lentur, jadi tidak perlu penambahan air lagi ya. Untuk air hangatnya tersisa 20 ml. Kemudian bagi adonan isi dan timbang masing-masing 15 gram. Bagi adonan kulit dan timbang masing-masing 26 gram. Selanjutnya siapkan 100 gram wijen, air matang secukupnya. Sebelumnya cuci tangan dan keringkan.
Kemudian ambil satu adonan kulit, bulatkan, lalu pipihkan, beri isian, rekatkan sampai tertutup rapat, dan bulatkan kembali. Celupkan ke air dan tiriskan. Masukkan ke wijen, keringkan tangan yang basah, lalu baluri dengan wijen sambil dipadatkan dan dibulatkan kembali supaya wijennya menempel sempurna. Seperti ini. Tata di loyang. Lakukan sampai selesai. Selanjutnya, hangatkan minyak goreng yang cukup banyak dengan api kecil. Setelah minyaknya hangat, jangan panas, ambil onde-ondenya dan bulatkan kembali perlahan. Lalu masukkan ke dalam minyak hangat. Jangan terlalu banyak, karena onde-ondenya akan mengembang. Jangan diaduk dulu, dan biarkan sampai muncul gelembung-gelembung kecil. Sudah muncul gelembung kecilnya, balik perlahan onde-ondenya. Besarkan apinya sampai api sedang dan goreng sampai matang, yaitu berwarna kuning kecoklatan dan kulitnya sudah kokoh. Onde-ondenya sudah mengembang dan agak kokoh, lalu aduk-aduk supaya matang merata. Sudah matang ya, warnanya kuning kecoklatan dan kulitnya sudah kokoh, lalu angkat dan tiriskan. Matikan kompornya dan biarkan minyak sampai hangat untuk proses menggoreng selanjutnya. Minyaknya sudah hangat, jadi bisa untuk menggoreng selanjutnya. Onde-onde kacang hijaunya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya.
Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, pertama, masukkan 140 gram gula pasir ke dalam wadah. Tambahkan 1 butir telur ukuran besar, 150 gram tepung terigu sambil diayak, 120 ml santan, bisa diganti dengan susu cair atau air biasa, lalu 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam, dan setengah sendok teh SP. Lalu kocok dengan speed tinggi sampai adonan putih mengembang dan kental selama 10 menit. Pakai speed 1 dulu sampai adonan tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata, naikkan speed secara bertahap ke sedang, lalu tinggi, dan teruskan mengocok dengan speed tinggi. Total waktunya 10 menit ya. Setelah 10 menit, adonannya sudah mengembang dan kental. Lalu matikan mixernya. Aduk sebentar dengan spatula. Kemudian ambil sepertiga adonan dan masukkan ke dalam wadah lain. Untuk saya ambil 10 sendok makan. Selanjutnya tambahkan 2-3 tetes atau sesuai selera pasta talas atau taro. Bisa diganti dengan pasta lain atau pewarna makanan ya. Lalu aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan adonan ke dalam plastik segitiga. Selanjutnya siapkan cetakan bolu kukusnya. Lalu alasi dengan paper cup. Dan tuang adonan putih dulu sampai 3/4 cetakan. Lalu tuang adonan taro di atas adonan putih sampai penuh ya. Sebelumnya sudah dipanaskan kukusannya dengan api besar sampai airnya mendidih dan uapnya banyak. Untuk air dalam kukusan jangan terlalu banyak ya, supaya airnya saat mendidih tidak kena bagian bawah kuenya. Masukkan dan tata, beri jarak antar cetakannya ya.
dan kukus dengan api besar selama 12 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, jangan lupa bungkus tutup kukusannya dengan serbet bersih. Jangan buka tutup kukusan selama proses mengukus ya. Setelah 12 menit, segera angkat. Jika air dalam kukusan tinggal sedikit, tambahkan airnya untuk pengukusan berikutnya. Terlebih dahulu didihkan dengan api besar sampai airnya mendidih dan uapnya banyak. Setelah keluar dari kukusan, segera keluarkan bolu kukusnya dari cetakannya supaya bagian bawah tidak basah ya. Setelah airnya mendidih dan uapnya banyak, baru masukkan adonan bolu kukusnya. Dan kukus dengan api besar selama 12 menit. Setelah 12 menit, segera angkat ya. Setelah dingin, segera bungkus bolu kukusnya dengan plastik kemasan supaya kulit bagian luarnya tidak kering. Bolu kukus mekarnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dengan tekstur empuk lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang ketiga, pertama, untuk cara membuat kulitnya, tuang 250 ml air ke dalam wajan atau panci anti lengket. Tambahkan 125 gram margarin atau mentega, 1 sendok makan gula pasir, dan 1/4 sendok teh garam. Masak sambil diaduk sampai tercampur rata dan mendidih. Sudah mendidih, matikan kompornya. Masukkan 90 gram tepung terigu protein sedang dan 35 gram tepung terigu protein tinggi. Segera aduk sampai adonan tercampur rata. Kompor dalam keadaan mati ya. Adonannya sudah tercampur rata. Lalu nyalakan kompornya dengan api kecil dan masak dengan api kecil sambil terus diaduk sampai adonan benar-benar tercampur rata dan kalis.
Adonannya sudah kalis, matikan kompornya, masukkan ke dalam wadah, ratakan adonan supaya cepat dingin, dan biarkan adonan sampai dingin atau suhu ruang. Setelah adonannya dingin, siapkan 3 butir telur ukuran besar. Masukkan telur satu persatu sambil dimixer dengan speed rendah sampai rata. Masukkan adonan kulit ke dalam plastik segitiga. Kemudian siapkan loyang yang sudah diolesi tipis margarin, lalu alasi kertas roti dan olesi tipis kertas rotinya dengan margarin. Semprotkan adonan di atas loyang, besarnya sesuai selera ya. Sebelumnya sudah dipanaskan ovennya dengan suhu 200 derajat Celcius api atas bawah selama 15 menit. Dan panggang dengan suhu 200 derajat Celcius api atas bawah selama 25 menit sampai mengembang ya. Setelah 25 menit, turunkan suhunya ke 180 derajat Celcius dengan api atas bawah dan lanjutkan memanggang selama 20 menit. Total memanggangnya 45 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah total waktu memanggang 45 menit, biarkan sampai kuenya dingin atau suhu ruang. Selanjutnya untuk cara membuat flanya, tuang 450 ml susu cair ke dalam wajan atau panci anti lengket. Tambahkan 90 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk, 2 butir kuning telur, dan 50 gram tepung maizena. Aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata, adonan bisa disaring ya. Saya tidak saring adonannya. Kemudian masak dengan api sedang sambil terus diaduk sampai mengental dan meletup-letup.
Flanya mulai mengental, lalu kecilkan apinya ke api kecil. Aduk terus sampai meletup-letup. Sudah meletup-letup, lalu tambahkan 2 sendok makan mentega atau margarin. Segera aduk sampai tercampur rata dan flanya licin. Flanya sudah licin. Dan masukkan ke dalam mangkok. Tutup dengan plastik wrap sampai menyentuh permukaan fla, supaya flanya tidak berkulit ya. Biarkan flanya sampai hangat. Setelah flanya hangat, masukkan ke dalam plastik segitiga. Ambil 1 buah kulit sus. Belah atau gunting melintang, jangan sampai putus. Lalu semprotkan fla secukupnya. Kue susnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dengan kulit susnya yang kokoh dan flanya yang super lembut. Cara membuatnya juga mudah ya. Resep yang keempat, pertama, untuk cara membuat lapisan pandannya, hangatkan 350 ml santan, tambahkan setengah sendok teh garam, dan 50 ml jus pandan. Aduk sampai tercampur rata dan santannya hangat. Santannya sudah hangat, lalu angkat. Kemudian masukkan 90 gram gula pasir. Aduk sampai tercampur rata dan gulanya larut. Sudah tercampur rata, lalu sisihkan. Selanjutnya siapkan 120 gram tepung beras di dalam wadah. Tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka. Lalu tuang secara bertahap campuran santan hangatnya sambil diaduk.
Aduk sampai tercampur rata. Saya tambahkan beberapa tetes pasta pandan. Aduk sampai tercampur rata. Saya tambahkan 1 tetes pewarna coklat supaya warna hijaunya lebih cantik. Untuk penambahan pewarna coklat boleh di-skip ya. Aduk kembali sampai tercampur rata. Lalu saring adonannya. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai mendidih. Tata cetakan kue talam yang sudah diolesi tipis dengan minyak goreng. Selalu aduk adonan sebelum dituang ke dalam cetakan ya. Kemudian tuang adonan sampai 3/4 tinggi cetakan. Tutup kukusannya. Dan kukus dengan api sedang selama 15 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, tutup kukusannya dengan serbet atau kain bersih ya. Sambil menunggu lapisan pandan dikukus, saya akan membuat adonan lapisan putih. Siapkan 40 gram tepung beras di dalam wadah. Tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka, 1/4 sendok teh garam, dan 1 sendok teh gula pasir. Aduk rata. Lalu tuang 200 ml santan secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Lalu saring adonannya. Setelah 15 menit, selalu aduk adonan sebelum dituang ya. Sebelum adonan putih dituang, pastikan bagian atas lapisan pandan tidak ada airnya. Jika ada, maka buang airnya ya. Kemudian tuang perlahan adonan putih sampai penuh. Segera tutup kukusannya dan kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit, saat kue masih panas, untuk lapisan putihnya masih basah dan lengket. Tetapi setelah dingin, lapisan atasnya akan set dan kering. Lalu angkat. Biarkan kuenya sampai dingin atau suhu ruang ya. Setelah dingin, keluarkan kuenya dari cetakan.
Kue talam pandannya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, perpaduan manis dan gurih dengan tekstur yang lembut kenyal. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Dan untuk resep yang kelima, untuk cara membuatnya, siapkan 600 ml santan dari 1 butir kelapa di dalam panci. Tambahkan 200 gram gula merah yang sudah disisir, 120 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan 2 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Lalu masak sambil diaduk sampai mendidih. Sudah mendidih, matikan kompornya. Lalu angkat dan biarkan sampai dingin atau suhu ruang. Sambil menunggu santan gulanya dingin, sangrai wijen secukupnya. Saya pakai 3 sendok makan. Sangrai dengan api kecil sampai berwarna kuning keemasan. Sudah berwarna kuning keemasan, lalu angkat dan sisihkan. Setelah santan gulanya dingin, masukkan 150 gram tepung ketan putih ke dalam wajan. Tambahkan 130 gram tepung ketan hitam. Aduk rata. Lalu tuang dan saring santan gulanya secara bertahap. Aduk sampai rata. Lalu aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masak dengan api sedang sambil terus diaduk sampai adonan agak mengental dan menggumpal. Adonannya sudah agak mengental dan menggumpal, lalu kecilkan apinya ke api kecil dan teruskan mengaduk dengan api kecil sampai adonan sangat kental, berat, dan kalis.
Jenangnya sudah berat dan kalis, tidak menempel di spatula lagi. Sudah matang ya? Lalu angkat. Sebelumnya siapkan loyang ukuran 20 x 20 x 4 dan alasi dengan plastik tebal atau daun pisang yang sudah diolesi tipis dengan minyak goreng. Segera masukkan jenang yang masih panas ke dalam loyang. Ratakan dengan spatula. Lalu segera taburi secara merata dengan wijen supaya mudah menempel ya. Biarkan jenangnya sampai dingin dan padat. Saya biarkan sampai 5 jam. Setelah jenangnya dingin dan padat, lalu potong-potong sesuai selera dengan pisau yang dibungkus dengan plastik atau spatula. Saya potong menjadi 16. Kemudian siapkan mika kue ukuran kecil dan daun pisang yang sudah dipotong kotak kecil seukuran plastik mikanya ya. Olesi tipis daun pisangnya dengan minyak goreng. Letakkan di atasnya. Lalu masukkan ke dalam plastik mikanya. Seperti ini. Jenang ketan hitam tabur wijennya siap disajikan, dikemas dan dijual ya. Rasanya enak banget, manis legit dengan tekstur yang kenyal lembut. Dan cara membuatnya juga mudah ya.